Halo, gua Angga. Ini adalah vlog pertama gua. Gua bakalan nge-review banyak produk. Vlog pertama ini gua bakal nge-review salah satu produk yang mungkin menurut gue essential. Itu adalah Nanamika Helmet Bag. Buat yang belum tahu, Nanamika itu adalah brand dari Jepang. It's an outdoor brand dari tahun 2003. Kreatif directornya itu Eiichiro Homma. Jadi gue bakal ngejelasin mulai dari harga, feature, pro, con, sama nanti gue bakal nge-share menurut gue final verdict gue tas ini worth it apa enggak. Walaupun sebetulnya gue nggak yakin apakah tas ini juga masih available karena ini tas dari musim 2019, sekitar ya 2 tahun lalu. Lewat video ini lo bisa dapetin semacam insight kira-kira ketika lo nanti mau beli helmet bag, fungsi-fungsinya tuh yang bisa lo jadiin semacam pertimbangan tuh apa aja sih. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama gue bakal ngejelasin sedikit latar belakang di balik tas ini. Kenapa sih Nanamika tiba-tiba ngeluarin helmet bag ini dengan desain yang mismatch gitu. Dan kalau misalkan kita lihat secara sekilas, ini tuh kayak nggak ada bedanya sama helmet bag klasik tahun 50 atau 60-an gitu, atau helmet bag yang ada di surplus store di sana gitu. Jadi sedikit gue mau cerita, helmet bag ini diciptakan buat para pilot naro helm mereka biar nggak lecet gitu. Karena emang backgroundnya Nanamika itu adalah mau refresh classical pieces kayak begini, terus dikasih semacam twist ala Nanamika. Jadi nggak banyak berubah karena itu emang directionnya Nanamika. Jadi di koleksi mereka yang namanya Nanatora tahun 2019 itu, inspirasi besarnya itu adalah mismatch. Jadi mulai dari outer jacket mereka, mulai dari celana mereka, kalau kita bisa ngelihat mungkin ala-ala engineered garments. Jadi untuk koleksi itu mereka directionnya ke arah situ. Dan nah, si helmet bag ini mismatch itu di sini di bagian belakang. Jadi di depan itu ini klasik nylon dan belakangnya itu mismatch. Oke, next kita coba bahas mengenai fiturnya apa aja sih. Fitur utamanya mungkin bisa dilihat dari strap nylonnya ini. Ini adjustable, which is salah satu yang mungkin menurut gua jadi nilai plus buat sebuah helmet bag. Kalau misalkan dibandingin sama Porter ya, itu salah satu yang mungkin menurut gua nilai lebih tersendiri buat gua. Jadi lo bisa pakai buat tipenya bisa kayak gini, atau mungkin kayak gini, simple. Oke, itu strapnya. Kedua adalah kompartemen yang ada di depannya, external kompartemennya itu gede. Itu desain klasik helmet bag tuh pasti kayak gitu. Jadi emang fungsinya itu sangat ngegampangin orang buat kalau kayak mereka mau naruh something cepet gitu, nggak perlu buka-buka resleting. Simple, udah lu taruh aja sini. Terus ada double snap buttonnya mereka di masing-masing kompartemen, kanan kiri muat lumayan banyak. Terus yang ketiga adalah, mungkin bisa dibilang yang ketiga itu langsung ke bagian dalamnya, which is mesh. Didesain biar barang-barang yang di dalam itu nggak saling, gue bilang bukan nggak saling bertabrakan sih, pasti saling bertabrakan karena di dalamnya ini nggak ada semacam manajemen khusus buat kantong-kantong yang cuman dibandingin sama military helmet bag yang klasik, ini jauh lebih empuk lah kayak gitu. Lalu key hook, ada key hooknya di sini. Lo bisa cantolin kunci lo di sini. Jadi dia nggak masuk ke dalam bawah banget gitu. Which is sangat-sangat ngebantu kalau misalkan lagi buru-buru. Ada silver buckle tadi, gue lupa bilang silver buckle, which is ini awet, harusnya awet banget. Sampai sekarang gue belum melihat ada karat atau segala macem. Webbingnya juga kuat banget. Zipper. Zippernya itu branded zipper Nanamika. Terus tag kulit, tulisannya made in Japan. Ya kurang lebih itu sih secara fiturnya. Nah, next gue mau ngejelasin kelebihan dari helmet bag rilisan si Nanamika ini. Jadi yang pertama adalah gue suka, kayak yang gue bilang tadi, gue suka banget sama big compartmentnya. Super simple. Gue nggak perlu buka-buka yang lain, gue nggak perlu buka zipper ini. Misalkan kalau gue cuman pengen masukin HP atau gue cuman pengen masukin notebook gue nggak perlu buka-buka lagi, slep langsung masuk. Yang kedua adalah double snaps-nya. Walaupun sebetulnya ini nggak yang aman-aman banget, cuman lumayan bisa nge-secure barang-barangnya ada di dalam lah. Jadi misalkan kayak ada semacam
getaran segala macam, ini nggak langsung bisa keluar tuh barang-barang lo. Toh ini pun kompartemennya dalam gitu, jadi gue rasa secure lah, tapi nggak secure juga dari copet sih. Adjustmentnya gampang, lo cuman tinggal tarik ini, lo tarik ke bawah, atau lo tinggal tarik strap yang bagian paling luar ya buat lo pendekin kalau misalkan lo mau lo jinjing. Yang keempat adalah twistnya gue suka. Mulai dari sini dia dibelah mismatch kanan kiri, nylon sama fabric. Belakangnya juga ini walaupun sebetulnya subtle banget, nggak langsung kayak in your face banget gitu. Nah di sini ada sekitar ada 3 panel, 1, 2, 3. Ini 2 adalah nylon, ininya fabric. Terus interiornya soft. Gue belum pernah ngedapetin laptop gue lecet atau segala macem. Kalau misalkan gue cuman pakai tas ini gue masukin laptop doang ya, dengan catatan kayak gitu, karena nanti ada semacam kekurangannya atau drawbacks-nya dari tas ini yang menurut gue harusnya bisa lebih praktikal lagi lah ya. So far kelebihannya itu gue suka simple aja, dan yang paling penting adalah adjustable, karena gue pernah punya helmet bag porter. Kalau tahu helmet bag porter itu strapnya mulainya dari sini, yang buat pundak, strapnya di sini. Terus dia juga punya, nah ini tuh buat jinjingnya, tapi antara strap yang buat pundak sama yang buat tangan itu nggak bisa di-adjust. Dan menurut gua itu nggak versatile sih buat styling lo gitu misalkan. Terus connya, sekarang kita masuk ke connya ya. Menurut gue cons yang paling besar itu adalah di dalamnya udah nggak ada semacam pocket lagi, nggak ada kompartemen khusus lagi. Ketika lo misalkan lo mau naruh pensil lo mau naruh stationeries lo, di dalamnya itu nggak ada. Jadi satu kantong ini gede udah jadi satu. Mau lo pakai taruh buat laptop, buat buku segala macam, itu tuh udah langsung masuk aja. Udah ini nge-serve bener-bener nge-serve helmet aja gitu. Jadi emang zaman dulu kan tinggal masukin helmet doang, sisanya udah nggak ada lagi di dalamnya kan. Terus yang kedua adalah nylon. Ini tuh nggak scratch resistance. Kayak yang lo lihat di sini, ini udah kebaret banget, udah kebeset-beset banget. Ini udah gue pakai selama 2 tahun, udah kotor juga, marksnya itu permanen, bekasnya itu permanen. Yang ketiga adalah ketika lo udah capek, lo pakai kayak gini, lo pakai pundak gini, cara pakainya, terus lo mau nge-switch, mau pakai tangan gitu kan, lo jinjing lah. Ini itu tuh kalau nggak berapa lama tuh udah pasti sakit tangan lo. Beda sama porter yang desain itu puffy, empuk. Lo bisa pakai, lo bisa jinjing tuh nggak perlu apa sih, nggak sampai sakit gitu. Tapi kalau ini tuh sakit, lo kena di bakalnya itu nggak enak banget gitu, tuh langsung merah kayak gini. So far itu untuk pro sama connya. Nah, final verdict dari gue adalah gue tetap milih ini dibandingin sama helmet bagnya Porter, karena ini desainnya lebih true to its roots, lebih OG, lebih original, tapi dikasih twist yang lumayan smart menurut gue dari Nanamica. Ini tas helmet bag ini cocok buat lo yang emang misalkan lagi capek aja gitu pakai backpack, styling lo nggak cocok sama backpack yang lo punya. Mungkin backpack lo terlalu rugged, mungkin backpack lo terlalu kantoran banget. Nah ini bisa jadi alternatif yang lebih smart, alternatif yang lebih versatile buat daily use lo kayak gitu. Kalau misalkan bisa dibilang 1-10, tas ini kira-kira 7 dari 10. Kayak yang gue bilang tadi, pro-nya itu desainnya bagus, OG, military style, tapi ada certain parts yang menurut gua harusnya bisa diimprove dan bisa bikin penggunanya itu bisa lebih nyaman gitu pakainya. Itu aja dari gua. Ini vlog pertama gua. Gua nervous parah. Hope you enjoy it. Hope you like it. Mungkin nanti gua bakalan banyak review barang-barang yang gue punya, atau mungkin barang-barang yang I wish I have, barang-barang yang pengen gue incer dan kenapa gue suka banget sama barang itu dan kenapa gue harus punya barang itu. Faktor-faktornya apa aja, ekspektasi gue terhadap barang itu juga apa aja. Jadi stay tune. Kalau lo suka, subscribe. Kalau lo lebih suka lagi ya, lo share atau at least like atau komen. Komentar aja nggak apa-apa. Gue butuh feedback. So that's all from me guys. Hope you enjoy it. Goodbye.